Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku di ngobrol seru sendiri ala radio. Nggak ngobrol sih, tapi ngomong seru sendiri ala radio. Aturan kayak gitu kali ya. Jadi guys, sebenarnya film ini tuh udah cukup lama aku tonton, tapi waktu itu aku belum ada mood untuk bikin sinopsisnya. Padahal kalau baru nonton terus kita bikin sinopsis tuh kayak lebih berasa gitu loh, dan kayaknya nanti ngebawain sinopsisnya tuh lebih apa ya, karena masih terbayang-bayang gitu, karena ini vibes-nya tuh udah lumayan lama juga nontonnya. Tapi menurut gue ini film itu keren, seru, bikin deg-degan dan lain-lain. Jadi guys, ini adalah film Apartemen 7A. Entahlah dibacanya kayak gitu atau Apartemen 7A, mungkin kayak gitu juga. Jadi guys, kita langsung aja masuk ke sinopsisnya. Jadi gimana nih guys ya, kalau ada seseorang menawarkan sebuah bantuan saat hidup lu tuh lagi hancur-hancurnya, tapi ternyata setiap kebaikan yang dia kasih itu kayak punya harga yang sangat mengerikan. Nah, si film Apartemen 7A ini tuh ngikutin kisah si Terry Gionoffrio. Gini nih belibet kalau ngomong kayak gini. Pokoknya si Terry ini ya, jadi dia tuh seorang penari muda berbakat yang harus mengubur impiannya setelah mengalami cedera serius. Cedera apakah itu? Jadi dia kan menari, kakinya tuh cedera gitu guys. Dan di tengah keputusasaannya ini, dia tuh ketemu sama sepasang lansia yang kayak tampak ramah banget, baik, perhatian, bahkan mereka tuh ngajak si Terry ini tinggal di apartemen Brentford, bener nggak tuh ya, pokoknya itu ya, tanpa meminta imbalan apapun. Dan apartemen itu tuh memang terkenal apartemen yang mewah gitu loh guys, terbilangnya ya di film itu. Pokoknya di film ini tuh apartemen itu terlihat kayak elegan dengan interior klasik yang indah. Tapi suasananya itu justru terasa sangat menyeramkan ya, karena itu tuh termasuk bangunan tua, lorong-lorongnya sunyi, terus para penghuninya juga kayak tampak ramah, tapi kayak aneh guys, kalian harus tonton gitu. Jadi kayak nyiptain kesan bahwa ada apa nih gitu, kayak ada rahasia kelam yang tersembunyi di balik kemewahan itu. Dan kenapa si Terry ini mau tinggal dengan orang asing tapi baik, karena ya keadaan ekonomi dia waktu itu tuh lagi bener-bener terpuruk banget, dan dikasih tempat tinggal, dan dia tuh kayak ngerasa diperhatiin layaknya keluarga gitu guys. Singkat cerita nih ya, awalnya tuh kayak semua tuh terasa bener-bener kayak keajaiban, karena Terry tuh ngedapetin tempat tinggal, perhatian, dan juga kesempatan untuk kembali mengejar karir yang sempat hilang. Kenapa kok bisa dia mengejar karir lagi? Kan kakinya kan gitu, lagi sakit, cedera. Nah makanya kalian harus nonton. Tapi semakin lama tinggal di sana tuh semakin banyak banget kejanggalan yang mulai dirasakan si Terry, terutama si sang nenek guys, yang kayak awalnya tuh kelihatan hangat, malah tuh kayak nunjukin sikap yang ngebuat bulu kuduk tuh kayak lumayan berdiri. Kayak dia tuh selalu muncul di saat yang gak terduga, terus terlalu ikut campur juga dalam kehidupan si Terry, dan seolah tuh kayak tahu banyak hal yang seharusnya dia tuh nggak mungkin tahu gitu loh. Dan senyumnya yang ramah tuh kayak justru terasa menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Bahkan setiap perhatian yang dikasih tuh kayak perlahan kayak berubah gitu, jadi rasa yang nggak nyaman, seolah Terry tuh lagi diawasin setiap waktu. Dan nggak berhenti di situ, keanehan lagi tuh banyak itu. Kayak Terry mulai ngalami mimpi-mimpi yang terasa kayak nyata, tubuhnya tuh kayak sering melemah tanpa alasan yang jelas, dan berbagai kejadian aneh tuh kayak terus menghantuinya. Dan penghuni apartemen yang lain tuh kayak bertingkah nggak biasa gitu. Pokoknya kalian harus tonton. Jadi seakan-akan tuh kayak mereka semua nih tahu sebuah rahasia yang sengaja disembunyikan dari si Terry. Dan guys, di sini tuh mulai kayak
berantakan lah hidupnya si Terry. Jadi kayak semakin Terry itu mencoba mencari jawaban, semakin jelas bahwa dia tuh udah masuk ke dalam sebuah permainan yang jauh lebih besar dan lebih gelap daripada yang pernah dia bayangkan. Gua pun waktu nonton kayak kaget loh kok jadi kayak gini gitu loh. Sayangnya nih saat semua kepingan misteri itu kayak mulai tersusun, dia tuh menyadari bahwa dirinya tuh udah terjebak terlalu dalam. Sumpah kalian harus nonton sih. Dan hal yang paling kayak ngebuat gua nggak nyaman waktu nonton film ini tuh bukan dari adegan horornya ya, sebenarnya ada horornya, tapi ini tuh kayak dari lebih ke rasa putus asa yang terus menghantui sepanjang cerita. Dan gue tuh sangat berharap si Terry tuh bisa kabur, bisa menghentikan semuanya, tapi kayak semakin deket dia tuh dengan kebenaran semakin terasa kayak udah terlambat, terus kayak nggak bisa selamat gitu loh. Tapi itu tuh yang ngebuat akhir film ini terasa sangat menyakitkan dan meninggalkan rasa sesek banget buat gue setelah nonton film ini. Kalian harus tonton, dan gue tidak suka endingnya karena benar-benar kayak ini beneran nggak ada jalan lain selain ya kayak gini gitu loh, endingnya harus kayak gini. Kalian pokoknya harus banget tonton Apartemen 7A ini. Buat kalian yang suka horor, ini termasuk film horor yang emang bukan ngandelin kayak jump scare terus-terusan, tapi film ini tuh kayak ngebangun ketakutan secara perlahan lewat suasananya, terus tingkah para penghuni apartemennya juga yang terasa janggal, terus sosok nenek yang ngebuat setiap kemunculannya juga kayak mencurigakan. Dan saat semuanya terungkap tuh rasa takut itu betul-betul berubah menjadi penyesalan karena nggak ada lagi yang bisa mengubah akhir kisah Terry. Kalau kalian mau tahu akhir kisah Terry itu gimana, ya kalian harus tonton. Jadi segitu aja sinopsis film ini dari aku. Semoga nanti kalau kalian nonton, kalian suka dan sesuai sama apa yang kalian cari, horor-horor yang seperti ini. Kalau kalian suka atau ada apa gitu, komen-komen ya setelah nonton. Oke deh guys, see you di next synopsis. Bye.